Halo, kita lanjut guys. Raksasa merah besar berdiri di cakrawala, menutupi matahari saat memancarkan bau darah yang memenuhi seluruh langit dan bumi, bersama dengan tekanan dewa iblis. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap raksasa merah tua itu dengan putus asa, membuat para penghuni kehilangan kepercayaan diri mereka. Di bawah semua tatapan menakutkan, Muchen dengan tenang berdiri di langit dengan pagoda kristal di tangannya. Karena kamu ingin menjadi pahlawan dunia ini, maka raja ini akan memenuhi keinginanmu hari ini. Siluet Raja Iblis Darah muncul di raksasa merah dan menatap Muchen dengan senyum sinis. Sebagai anggota klan Iblis Darah, dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang tingkat budidaya dunia seribu besar. Muchen hanyalah penguasa bumi yang disempurnakan, dan di klan Iblis Darah mereka hanya sebanding dengan Jenderal Iblis Darah, bahkan bukan Raja Iblis Darah. Keturunan darah matahari. Ketika Raja Iblis Darah tersenyum sinis, dia menghentakkan kakinya tanpa ragu-ragu, dan raksasa di bawah kakinya membuka mulutnya dengan cahaya merah memancar keluar dari mulutnya, membentuk matahari merah selebar 1000 kaki yang melayang di langit dan memancarkan cahaya merah tua. Pergi. Raja Iblis Darah tersenyum, dan matahari darah mengunci Muchen sebelum turun. Apakah kamu tidak ingin menjadi Mesias? Jika Anda menghindarinya, maka penduduk di kota itu akan dibantai oleh matahari darah. Raja Iblis Darah tersenyum menakutkan. Mengapa kamu merekotkan memainkan trik seperti itu? Muchen samar-samar tersenyum. Orang ini ingin dia menghindarinya, tetapi Raja Iblis Darah telah melakukan kesalahan sejak awal. Dan itu adalah kekuatannya tidak terlalu tinggi di mata Muchen. Saat segel Muchen berubah, sinar mengkristal tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari telapak tangannya. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah membentuk beberapa kaki jaring kristal yang menyelimuti matahari yang datang. Kamu mencari kematian. Raja Iblis Darah menyeringai. Matahari darah ini mengandung kekuatan unik klan Iblis Darah mereka yang dipenuhi dengan kekuatan korosif. Saat seseorang bersentuhan dengannya, itu akan menempel pada mereka seperti parasit. Dalam pandangannya, perlawanan Muchen hanya mencari kematian. Di bawah tatapan ejekan Raja Iblis Darah, jaring yang mengkristal bersentuhan dengan matahari merah. Pada saat berikutnya, ejekan di wajah Raja Iblis Darah membeku. Dia melihat matahari merah dengan cepat meredup, seolah kekuatan sedang disegel. Kabut merah terus naik dari matahari. Saat jaring tertutup, matahari juga mulai menyusut dengan cepat. Hanya dalam 10 napas aneh, matahari merah telah berubah menjadi mutiara seukuran telapak tangan dengan rune mendalam tak terhitung jumlahnya di atasnya, seolah sedang disegel. Muchen mengulgangkan tangannya dan mutiara merah terbang ke arahnya. Mengangkat kepalanya, dia tersenyum pada Raja Iblis Darah yang terkejut. Kamu bisa mendapatkannya kembali. Ketika dia selesai, lengannya bergetar, dan mutiara merah terbang keluar. Tetapi itu tidak dilemparkan ke arah Raja Iblis Darah, tetapi ke awan merah yang terbuat dari para ahli klan Iblis Darah. Hindari itu! Raja Iblis Darah berteriak. Tetapi ketika suaranya terdengar, mutiara itu meledak, dan gelombang crimson deras menyapu. Siapapun yang bersentuhan dengannya menjadi abu oleh kemampuan korosif yang mengerikan itu. Awan tersebar di langit, dan para ahli tak terhitung jumlahnya dari klan Iblis Darah terpengaruh olehnya. Dibandingkan dengan kelompok kacau di langit, penduduk di kota tercengang. Mereka baru saja diliputi ketakutan akan arangan destruktif Raja Iblis Darah. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Dewa Misterius dapat menyelesaikan serangan pihak lainnya dengan begitu mudah? Tetapi itu bukan semuanya. Dia bahkan membantai setengah dari parti klan Iblis Darah. Permaisuri dan yang lainnya terkejut di wajah mereka saat mereka bergemetar dari kegembiraan. Sejak kapan mereka melihat Raja Iblis Darah dalam keadaan yang menyedihkan? Mungkin pemuda misterius ini memiliki kekuatan untuk menghadapi Raja Iblis Darah. Di langit, wajah Raja Iblis Darah pucat saat menatap Muchen dengan api yang memancar dari pandangannya. Muchen tidak hanya menerima serangannya, dia bahkan mengembalikannya dan memberinya tamparan keras di depan semua orang. Apa? Tidak tahan lagi. Muchen tersenyum saat dia melihat Raja Iblis Darah yang pucat. Raja Iblis Darah telah melewati kewaspadaan sebelum dia mengangkat kepalanya dengan wajah terubah. Pagoda kristal besar turun dan mengunci ke ruang angkasa, membatasi gerakannya. Ketika pagoda itu turun, itu telah menyelimuti siluet Raja Iblis Darah di dalamnya. Siluet Muchen juga telah menghilang, dan pada saat berikutnya, dia muncul di pagoda kristal itu. Dia melihat Raja Iblis Darah yang melihat sekeliling pagoda dengan wajah pucatnya, dan melambaikan tangannya. Cairan spiritual sufrain berhenti-hentinya memancar keluar. Ketika sekitar 5 juta tetes sufrain spiritual liquid memancar keluar, Muchen berhenti dan menyentikan tangannya.
Mereka kemudian terbang ke arah dinding. 8 gambar menyeramkan muncul di dinding. Mereka kemudian mulai bergerak dan membuka mulutnya, melahap semua cairan spiritual yang berdaulat. Dengan jutaan tetes sufren spiritual liquid, 8 gambar itu mulai memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Raja Iblis Darah memiliki ketakutan di wajahnya saat dia melihat 8 gambar, dan dia bisa merasakan tekanan mengerikan yang datang dari dalam hatinya. Ini sebenarnya disempurnakan dengan monarki sebagai bahan. Raja Iblis Darah meraung di dalam hatinya. Dia telah merasakan fluktuasi itu. 8 gambar itu adalah raja dari klan Iblis Darah mereka. Perseteruan, siapa sih anak ini? Saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya harus menyampaikan informasi ini dan meminta Raja Iblis Darah yang lain bergabung untuk membunuh orang ini. Tatapan Raja Iblis Darah berkelip. Dia akhirnya merasa takut. 8 dewa iblis itu membuatnya merasakan kematian. Kamu ingin melarikan diri sekarang? Sudah terlambat. Tatapan Mu Chen berkelip. Sebelum dia melihat Raja Iblis Darah, dia bisa menebak pemikiran terakhirnya dan dia tersenyum sebelum dia menunjuk. Pagoda 8 divisi, cahaya pagoda pemusnahan iblis. Suara ketidakpedulian Mu Chen bergema di seluruh pagoda besar. Pada saat yang sama, 8 dewa iblis mengulurkan jari mereka keluar dari dinding dan menunjuk ke arah Raja Iblis Darah. Pada saat berikutnya, 8 sinar cahaya hitam terbang keluar. Sinar hitam menembus ruang dan muncul di sekitar Raja Iblis Darah di saat berikutnya. Setiap satu dari sinar itu telah menghalangi jalan melarikan diri Raja Iblis Darah. Meskipun 8 sinar hitam tidak memiliki momentum yang kuat, mereka membuat rambut Raja Iblis Darah berdiri dan dia merasakan kematian menyelimuti hatinya. Sialan, kekuatan orang ini hanya di alam penguasa bumi yang sempurna. Bagaimana dia bisa melepaskan serangan yang begitu mengerikan? Raja Iblis Darah meraung di dalam hatinya. Dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Sambil menggertakkan giginya, cahaya merah menyala di matanya, dan pada saat berikutnya tubuhnya mulai membengkak lalu meledak. Cahaya merah tak berujung menyebar saat 8 sinar hitam melesat. Beberapa nafas kemudian, sinar hitam meledak dan cahaya merah mulai mewarnai hitam, terkorosi pada saat ini. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, cahaya merah tua yang tak terbatas telah menghilang dengan hanya segumpal yang tersisa yang mencoba melarikan diri dari cairan hitam. Cahaya merah tua akhirnya tidak tahan lagi dan berubah menjadi siluet. Pada saat ini, Raja Iblis Darah tampak sangat menyedihkan. Fluktuasi kuat di sekitarnya telah sangat melemah dengan bintik-bintik hitam di tubuhnya. Dia menatap Mu Chen dengan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan sangat menakutkan. Hanya 1 langkah dari yang terakhir bisa mendaratkannya tanpa harapan penangguhan. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, Raja Iblis Darah lainnya akan merasakannya. Pada saat itu mereka akan bergabung untuk melawan kamu, dan kamu akan mati. Raja Iblis Darah berteriak. Benarkah? Mu Chen tertegun sebentar, sebelum dia bersemangat. Kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu. Mendengar kata-kata itu, Raja Iblis Darah bersukacita. Tetapi sebelum dia bahkan bisa menunjukkan kegembiraan di wajahnya, suara dingin Mu Chen bergema. Aku akan menyegalmu. Ketika suara Mu Chen mendarat, cahaya mengkristal tiba-tiba meledak dari pagoda sebelum berkumpul bersama dan menempel pada tubuh Raja Iblis Darah. Di bawah pancaran kristal itu, Raja Iblis Darah terkejut. Energinya mulai melemah dengan kecepatan ekstrim. Aku akan habis-habisan dengan kamu. Suara terkejut Raja Iblis Darah bergema. Dia telah memicu penghancuran dirinya. Segel! Tapi Mu Chen tentu saja tidak mengizinkannya melakukan itu. Suara dinginnya bergema dan pancaran kristal mulai menyusut. Setelah itu Raja Iblis Darah memekik saat tubuhnya dengan cepat menyusut. Beberapa nafas kemudian, dia telah berubah menjadi bola merah yang melayang di udara. Mu Chen mengawetkan tangannya, memanggil bola itu, permukaan bola itu terus-menerus diselimuti dengan tanda yang mengkristal, dan wajah jahat Raja Iblis Darah bisa dilihat di dalamnya. Melihat Raja Iblis Darah, Mu Chen tersenyum. Kamu kalah. Sebuah pagoda kristal melayang di langit kota besar dengan lampu yang mengalir di atasnya yang memancarkan kekuatan misterius. Baik penghuni dan anggota klan Setan Darah memusatkan perhatian pada pagoda kristal itu, karena mereka jelas bahwa nasib mereka ada pada orang yang bisa keluar dari pagoda. Itu karena yang terakhir yang tersisa adalah pemenangnya. Demikian, seluruh langit dan bumi menjadi sunyi dengan suasana tegang dan tidak ada yang berani berbicara. Hierarki kota yang lebih tinggi tampak gugup dengan butiran keringat menutupi dahi mereka beberapa saat sebelum mereka melihat permaisuri yang ada di sampingnya. Yang mulia,
Apakah Dewa Agung benar-benar akan menang? Jika Dewa Agung yang diharapkan mereka gagal, maka mungkin ada darah yang mengalir ke sungai dengan mayat terletak di sekitarnya. Bahkan mereka mungkin bisa dimusnahkan oleh Raja Iblis Darah dari kemarahannya. Meskipun Permaisuri dengan gugup melihat pagoda kristal, dia lebih tenang daripada yang lain. Sobat dia menjawab, bukankah kita sudah bersiap untuk yang terburuk? Apakah bisa ada yang lebih buruk daripada dipelihara sebagai ternak? Ketika hierarki yang lebih tinggi mendengar perkataannya, mereka menganggukkan kepala mereka. Dalam hal ini, mereka lebih suka bertarung sampai mati. Setidaknya mereka bisa mempertahankan sedikit martabat yang tersisa. Saat mereka berbicara, pagoda kristal tiba-tiba bergetar, menarik perhatian semua orang. Permaisuri menggigit bibirnya dan tangannya bergemetar, merasa gugup dalam hatinya. Meskipun dia telah bersiap untuk skenario terburuk, bisakah mereka benar-benar tidak tahu harapan yang mereka miliki? Di bawah semua tampilan gugup itu, seberkas cahaya terbang dari pagoda dan siluet langsing muncul. Itu Dewa Agung! Ketika mereka melihat siluet itu, sorak-sorai pecah dari kota dengan banyak orang yang meneteskan air mata, bahkan mereka berlutut dan bersujud ke arah Muchen. Muchen melihat kota dengan kegemparan dan tersenyum tipis sebelum mengangkat tangannya, dan mutiara merah muncul dengan Raja Iblis Darah berjuang di dalam. Dengan begini, semua orang bisa tahu siapa pemenang terakhirnya. Dewa Agung benar-benar menang. Hierarki yang lebih tinggi merasa pusing pada adegan ini, sebelum mereka jatuh ke pantat mereka dan melihat bola itu. Siapa yang bisa menyangka bahwa Raja Iblis Darah yang tak terkalahkan bisa dikalahkan hari ini? Permaisuri terbanung ketika melihat siluet langsing di langit itu. Tiba-tiba, matanya mulai menggenangi dengan air mata sebelum mengalir di pipinya. Berapa lama dia telah menunggu saat ini? Berapa lama dia telah bekerja? Meskipun dia telah melakukan yang terbaik dan berhasil melestarikan utopia terakhir untuk rakyatnya, dia tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Selama klan setan darah menginginkannya, mereka bisa mengurangi utopia terakhir mereka menjadi neraka. Jadi dia takut di dalam hatinya hampir setiap hari dan malam. Tetapi dia tidak bisa menunjukkan itu kepada mereka. Karena dia tahu bahwa dia adalah pilar dukungan untuk semua orang. Jika dia jatuh, maka utopia ini juga akan runtuh. Tapi hari ini, Raja Iblis Darah yang praktis tak terkalahkan dikalahkan. Langsung menghancurkan ketekunannya. Ini menyebabkan sisi lemah di hatinya terungkap, dan air mata mengalir di pipinya karena dia akhirnya melihat sekilas harapan di dalam keputusasaan. Dibandingkan dengan kegembiraan penduduk di kota, para ahli Bloodfiend Clan sangat ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Iblis Darah mereka akan gagal. Cepat, lari dan sampaikan berita ini ke Raja Iblis Darah lainnya. Mereka bertukar pandang sebentar sebelum terbang keluar dan mundur, mencoba melarikan diri dari pemuda yang menakutkan ini. Demikian, langit langsung berubah menjadi kekacauan dengan klan Bloodfiend yang telah berubah menjadi nyasar yang dikalahkan. Muchen dengan acuh tak acuh melihat orang-orang dari klan setan darah saat dia melayang ke langit. Tubuh emas abadi muncul di belakangnya, dan kilau emas keunguan muncul membentuk tombak emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar. Saat tombak emas keunguan menghujani, setiap tombak akan menembus siluet Crimson. Demikian, jeritan sedih terdengar di antara seluruh langit dan bumi. Para ahli klan setan darah seperti burung dengan sayap patah saat mereka jatuh dari langit. Hanya dalam beberapa menit, langit dan bumi telah tenang dengan semua orang dari klan darah iblis yang sepenuhnya dibantai oleh Muchen. Muchen mengetahui bahwa ada beberapa Raja Iblis Darah di klan Bloodfiend, dan itu adalah eksistensi yang telah berhubungan dengan alam penguasa surgawi. Jika mereka bertarung dengan adil, maka Muchen yakin dia bisa menyingkirkan mereka dengan mudah. Tetapi jika mereka bergabung, maka keuntungan Muchen akan berkurang secara signifikan. Jadi dia tidak punya niat untuk mengungkapkan dirinya sekarang. Penduduk di kota sedang melihat klan Bloodfiend yang benar-benar musnah sebelum mereka berbalik untuk melihat Muchen dengan hormat memenuhi mata mereka. Bahkan Permaisuri berlutut dengan ekspresi hormat saat dia berkata, "Bayi susu menyapa Dewa Agung." Ketika Muchen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Aku santapan hormat juga saat dia berbicara, dia melihat para menteri yang disatukan dengan Grand Minister yang telah tertanam di pilar olehnya. Pada saat itu, mereka semua menatapnya dengan rasa takut di mata mereka. Bayi susu merasakan tatapan Muchen, jadi dia berbalik untuk melihat para menteri itu dengan dingin di matanya dan berkata, "Singkirkan mereka.
Jangan kotori mata Dewa Agung. Ketika dia selesai berbicara, siluet tak terhitung jumlahnya melesat ke arah para menteri itu. Setelah pertempuran, para menteri itu semuanya terbunuh di tempat. Bahkan menteri besar tidak punya energi untuk melarikan diri setelah dilukai oleh Mu Chen, dan dia diubah menjadi daging cincang oleh kemarahan penduduk. Dia bisa melihat bahwa semua penduduk dipenuhi dengan kebencian terhadap para menteri itu. Melihat adegan ini, dia sedikit terkejut sebelum dia melihat bayi susu. Ketegasan terakhir telah mengejutkannya, jadi dia menjawab, "Mengapa? Anda akan menunjukkan pendirian Anda yang perusahaan." Tindakan bayi susu tidak diragukan lagi bertentangan sepenuhnya dengan klan Bloodfiend. Senyum langka muncul di wajah bayi susu saat dia menatap Mu Chen. "Aku sudah percaya pada Tuan Dewa Agung sejak awal." Mu Chen senyum. "Aku punya motif untuk datang ke duniamu, dan aku perlu informasi tentang klan Bloodfiend. Tolong lewat kemari. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu," kata bayi susu dengan hormat saat dia memimpin. Adapun yang lainnya, mereka tidak berani mengikuti petunjuknya. Mu Chen santai saja mengikutinya dan mereka berbelok ke arah lorong lalu memasuki sebuah hala. "Tuan, silakan duduk." Setelah membuat Mu Chen duduk, bayi susu secara pribadi menuangkan teh dengan hormat di matanya. Mu Chen juga tidak sopan dengan dia dan mengambilnya. "Bisakah kamu berbicara sekarang?" Bayi susu berdiri di depan Mu Chen. Dia tidak lagi memiliki martabat permaisuri sebelumnya. Menggigit bibirnya, dia dengan lembut berkata, "Dewa Agung, saya ingin tahu apakah saya bisa mengajukan permintaan." Bayi susu menggeretakkan giginya sambil berkata, "Saya menginginkan Dewa Agung untuk mengajarkan kami bagaimana bertarung dengan klan Bloodfiend." Kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen tidak diragukan lagi sangat kuat, dan itu sudah pada tingkat yang tidak bisa mereka capai. Jadi jika mereka bisa mendapatkan sesuatu dari Mu Chen, itu akan menjadi peningkatan yang signifikan untuk kekuatan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan begitu tak berdaya lagi di hadapan klan Bloodfiend. Mu Chen terpengang sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya dan meneguk seteguk teh. "Kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kalian pegang. Dia kuat karena dia mengultivasi energi spiritual. Kekuatan unik di dunia 1000 besar itu bukan sesuatu yang bisa dikultivasi di bidang bawah." Ketika bayi susu mendengar itu, dia berpikir bahwa Mu Chen tidak mau mengajari mereka. Jadi dia berlutut dengan wajahnya menjadi pucat. "Dewa Agung, tolong ajari kami." Saat dia berbicara, dia menggigit bibirnya dan melepaskan mahkotanya, lalu dia menarik tali ungu di pinggangnya. Gaun indahnya langsung jatuh dan siluet putihnya sedikit bergemetar seperti domba. Dia berlutut di depan Mu Chen dengan rambutnya terurai, membentuk lekukan menggairahkan dari punggungnya ke bokongnya. "Dewa Agung, jika Anda bersedia mengajar kami, saya bersedia menjadi budak Anda untuk selamanya." Tubuhnya bergemetar, membuatnya terlihat mengesihkan. Mu Chen terpana oleh adegan ini, dan pada saat berikutnya, teh menyembur keluar dari mulutnya. Teh berubah menjadi kabut yang melayang di depannya. Ketika kabut demi jatuh di tubuh bayi susu, itu membuat tubuhnya bergetar. Dia juga merasa sangat terhina dalam posisi ini, tetapi dia menahannya dan mengatupkan giginya. Dia jelas bahwa harapan dunia ini ada pada pemuda di depannya. Jika dia bisa mengajari mereka kekuatannya, maka keputusasaan mereka akan hilang. Jadi, dia terus berlutut di depan Mu Chen seperti domba yang patuh dan tidak berbahaya, dengan kulitnya yang berkilauan dari cahaya. Mu Chen menyekat teh dari sudut bibirnya saat dia mengendalikan penglihatannya dan bertatuk. "Pakai pakaianmu, cepat." Mendengar suara Mu Chen, bayi susu mengertakkan giginya dan dia gemetar. "Tolong penuhi keinginanku, Dewa." Mu Chen melambaikan tangannya dan pakaian yang ada di tanah menutupi bayi susu sebelum dia menundukkan kepalanya. "Benar-benar tidak mungkin aku bisa memberikan kekuatanku pada kalian." Mendengar penolakan Mu Chen, wajah bayi susu menjadi pucat. Namun dia tidak berani memarahi Mu Chen, dia hanya bisa berdiri dengan kosong. Meskipun pakaian telah menutupi sebagian besar tubuhnya, masih ada beberapa tambalan yang terungkap yang menguraikan lekuk tubuhnya. "Meskipun aku tidak bisa mengajarimu kekuatanku, jangan khawatir. Aku akan memusnahkan klan Bloodfiend di dunia ini sebelum pergi." Mu Chen dengan sungguh-sungguh berkata sambil menatap bayi susu. Wajah bayi susu menjadi lebih baik, tetapi dia masih menatap Mu Chen dengan sedih. "Tuan, apakah Anda melihat rendah saya?
Jika bukan karena kemanusiaan, saya tidak akan merendahkan diri saya sendiri bahkan dalam kematian. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen menjawab dengan wajah lurus. Sebaliknya, aku sedikit mengagumimu. Dia wanita yang lemah, tetapi dia masih bisa sampai sejauh ini dan bahkan berlutut di hadapanku untuk rakyatnya. Hanya ini saja yang bisa membuatku mengaguminya. Melihat tatapan sunjuk Mu Chen, hati Bai Susu bergetar dan dia merasa masam sebelum wajahnya memerah. Di masa lalu, dia akan memasang front yang kuat di depan semua orang. Tetapi pada saat ini, dia telah menghapus fasadnya dan mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Terima kasih. Dia berterima kasih kepada Mu Chen atas pengertiannya. Mu Chen mengangguk. Kamu juga harus percaya padaku. Bukannya aku tidak ingin memenuhi keinginanmu, tapi benar-benar tidak mungkin. Bai Susu sedikit kecewa, tetapi dia menganggukkan kepalanya sebelum dia tersenyum ke arah Mu Chen dan dengan jenaka berkata, "Karena itu masalahnya, maka Tuan, Anda telah kehilangan kesempatan yang bagus. Tentu saja, dewa dapat mengejar saya jika Anda tertarik. Saya memiliki banyak pengejar, dan dibandingkan dengan yang lain, Anda memiliki keuntungan, Tuan." Mendengar perkataannya yang berani, Mu Chen tidak bisa menahan batuk. Apakah dia mempermainkanku? Marilah kita berbicara tentang hal yang serius. Mu Chen tidak bisa menerima godaan berani Bai Susu, jadi dia batuk dan mengubah topik pembicaraan. Melihat ekspresi canggung Mu Chen, Bai Susu menutup bibirnya dan tertawa dengan kemegahan di matanya. Tuan ini di hadapannya cukup menarik. Dia sangat kuat, tetapi dia menahan diri, tidak terpengaruh oleh hal lain. Bai Susu juga memahami godaan yang dia miliki, dan dia percaya diri dengan penampilannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang terbukti dari semua pengejarnya. Tetapi Mu Chen bisa menelannya sebanyak yang dia inginkan karena dia tepat di hadapannya. Bai Susu dapat merasakan bahwa Mu Chen memiliki reaksi yang sama dengan semua pria, tetapi dia masih menahan diri. Ketika seseorang kuat sampai ke tingkat tertentu, mereka bisa mengabaikan semua aturan, dan jarang mereka masih bisa menahan diri. Jadi, itulah alasan mengapa Bai Susu merasa bahwa Mu Chen menarik. Tuan, ada total 6 Raja Iblis Darah di klan Bloodfin, tapi sekarang hanya tersisa 5. Bai Susu menuangkan teh untuk Mu Chen sekali lagi saat dia menjelaskan. Dari 5 Raja Iblis Darah, 3 diantaranya terletak di Gunung Iblis Darah, sedangkan 2 lainnya terletak di utara dan barat dunia ini. Mata Mu Chen bersinar. 5 Raja Iblis Darah tidak berkumpul yang merupakan kesempatan baik untuknya. Dia melihat Bai Susu. Jika kita bertarung dengan adil, saya bisa berurusan dengan Raja Iblis Darah. Tetapi jika mereka berlima bergabung bersama-sama, maka situasinya tidak akan sama. Jadi, jika saya ingin menjamin kemenangan, saya harus mengurangi jumlah mereka menjadi setidaknya 3 Raja Iblis Darah. Wajah Bai Susu berubah menjadi suram. Jika itu masalahnya, maka 2 Raja Iblis Darah yang berpatroli di seluruh dunia ini adalah target terbaik untuk Anda. Tuan, saya akan mengeluarkan perintah untuk menutup semua informasi, dan saya pasti tidak akan membiarkan informasi ini menyebar. Tetapi menurut perkiraanku, penyegelan informasi hanya bisa bertahan setengah bulan. Pada saat itu, Raja Iblis Darah lainnya akan melihat hilangnya salah satu Raja Iblis Darah mereka. Setengah bulan? Mu Chen mengerutkan dahinya. Dia tidak memiliki informasi pasti tentang 2 Raja Iblis Darah. Jadi, jika dia menemukannya setengah bulan, mungkin tidak cukup. Tuhan, serahkan pelacakan kedua Raja Iblis Darah itu kepada saya. Saya tidak akan mengeluarkan biaya untuk menemukan jejak mereka. Bai Susu tiba-tiba bertersenyum. Oh, Mu Chen sedikit terkejut dan menatap Bai Susu. Dia tidak pernah mengharapkan bahwa mereka bahkan bisa menemukan jejak Raja Iblis Darah. Menghadapi tatapan terkejut Mu Chen, Bai Susu bertersenyum pahit. Kami memiliki banyak orang kami di klan Iblis Darah yang menderita penghinaan untuk memberi kami informasi. Mu Chen terdiam. Dia tahu bahwa pasti ada harga yang harus dibayar untuk informasi itu. Mengapa ragu-ragu? Selama kita bisa menyingkirkan klan Bloodfin dan membiarkan penduduk dunia ini hidup dengan bermartabat, kita tidak akan takut, bahkan jika kita harus menghadapi kematian. Bai Susu tersenyum setelah melihat keraguan Mu Chen. Mu Chen menghela napas, tapi dia tidak berbicara lebih jauh. Akan selalu ada pengorbanan untuk gambaran besar. Jadi mencoba untuk tetap sempurna adalah pemikiran yang kekanak-kanakan. Aku akan menyerahkan informasinya padamu. Jadi serahkan Raja Iblis Darah itu kepadaku, kata Mu Chen perlahan. Bai Susu tersenyum sebelum dia membungkuk dan bercak kulit putih bisa terlihat di dadanya. Dia tersenyum. Dewa benar-benar perkasa pada saat seperti ini. Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum melanjutkan. Aku butuh bantuan dengan sesuatu yang lain. Berdoa, memberitahu. Bai Susu dengan malas duduk di kursi sambil membelai rambutnya sambil tersenyum. Selama dewa menghendaki, bahkan tubuhku adalah milikmu, dan aku pasti tidak akan mengeluh tentang itu.
Mu Chen mengabaikannya dan melambaikan tangannya. Cahaya spiritual terbang keluar dari tengah alisnya sebelum terbentuk menjadi layar cahaya dengan gambar di dalamnya. Itu adalah dunia dengan arus merah bergelombang. Beberapa siluet membubung ke langit di puncak gunung dan pusaran spasial muncul. Kemudian siluet cahaya itu menghilang ke pusaran di bawah pengejaran garis-garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Mu Chen mendapatkan adegan-adegan ini dari White Dragons of Rain, dan siluet yang melarikan diri itu berasal dari pesta White Dragons of Rain. Mu Chen tidak terbiasa dengan dunia ini dan berharap Bai Susu dapat mengenali lokasi di mana pesta White Dragons of Rain pergi. Menurut persepsinya, sisa Will White Dragons of Rain harus ditinggalkan di sana, dan apa yang disebut kesempatan juga. Aku ingin tahu di mana lokasi ini, Mu Chen menunjuk ke layar sebelum dia berbalik untuk melihat Bai Susu. Namun, ketika dia menoleh, dia terpengah melihat air mata mengalir di pipi Bai Susu. Dia tercengang ketika melihat layar cahaya. Apa yang salah? Mu Chen mengerutkan alisnya. Tuhan, bagaimana Anda mendapatkan adegan ini? Bai Susu menyekap air matanya saat dia berkata dengan susah payah. Aku di bawah permintaan seorang senior untuk datang ke sini. Mengapa? Kamu kenal mereka? Bai Susu menyekap air matanya saat dia bergumam. Jadi mereka tidak meninggalkan kita. Mengangkat kepalanya, dia mengangguk ke arah Mu Chen. Tuhan, mereka adalah leluhurku. Gunung itu dikenal sebagai Gunung Naga Suci, tapi sekarang disebut Gunung Setan Balah, markas besar klan Iblis Darah. Gunung Setan Balah. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat kegembiraan melintas di matanya. Dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Kalau tidak, dia akan benar-benar tidak tahu apa-apa seperti lalat tanpa kepala. Tapi dia terkejut bahwa White Dragons of Rain dan yang lainnya sebenarnya adalah senior sekte Bai Susu. Melihat keterkejutan Mu Chen, Bai Susu menghela napas dan mengenang. Sekte kami dikenal sebagai sekte naga suci. Sekte terkuat di dunia pada saat itu. Tapi kita hanya menipu diri sendiri. Wajah Bai Susu berkemuas dengan sedikit kepahitan. Ketika Bloodfin Clan menginvasi dunia kami menyadari betapa kami lemah. Bahkan ketika para senior klan kami bertarung sampai mati, kami tidak dapat menghentikan jejak klan Bloodfin. Mu Chen menganggukkan kepalanya secara diam-diam. Dunia ini hanya plan bawah dan bentuk kehidupan klan Fin bahkan lebih tinggi dari standar dunia 1000 besar. Jadi ketika mereka melangkah ke dunia ini, itu seperti harimau yang ditempatkan di sekelompok domba. Jadi tidak mungkin untuk melawan mereka dengan kekuatan dunia ini. Begitupun sebaliknya, tidak semua orang memiliki kemampuan martial ancestor dan flame emperor. Jika tidak, mereka tidak akan dikenal sebagai legenda. Tapi ketika kami dikalahkan, beberapa senior kami memutuskan untuk pergi, karena mereka tahu tentang dunia di luar dunia ini. Jadi mereka mencoba melihat apakah mereka bisa menemukan ahli untuk menyelamatkan dunia kami. Jadi di bawah kerjasama sekte, mereka dengan paksa membuka celah dan meninggalkan dunia ini ke dunia di luar ini, dan mereka meninggalkan kami semua menunggu mereka menyelamatkan kami. Bai Susu menjawab. Mu Chen terdiam. Jika dia mendebak dengan benar, senior Bai Susu itu haruslah mereka yang mendirikan Istana Naga Iblis. Tapi dia tidak tahu bahwa para seniornya itu memiliki pendapat yang berbeda setelah datang ke dunia 1000 besar. Pada akhirnya mereka bahkan berpisah dan White Dragons of Rain mengkhianati Istana Naga Iblis. Dan bahkan Istana Naga Iblis jatuh di tangan Mu Chen. Tapi dia tidak punya niat untuk memberitahu Bai Susu itu. Jika dia mengetahui bahwa semua keyakinannya telah dilupakan kecuali penguasa naga putih, seberapa besar pukulan yang akan diberikan pada mentalitasnya. Kami selalu menunggu tapi tidak ada kabar. Pada akhirnya, sekte itu dihancurkan, dan sebagai anak kecil, saya menjadi harapan terakhir sekte. Pada akhirnya, para senior sekte menggunakan altar pengorbanan untuk mengirimkan semua kekuatan mereka yang tersisa kepadaku. Bai Susu tersenyum pahit. Meskipun saya memiliki kekuatan saya saat ini, saya masih tidak bisa bertarung dengan Raja Iblis Darah. Sudah tidak baik kalian bisa mencapai ini, kata Mu Chen. Tuhan, apakah Anda melihat leluhur sekte naga suci saya? Bai Susu menatap Mu Chen dengan harapan. Mu Chen ragu-ragu sebentar sebelum dia menganggukkan kepalanya. Bai Susu merasa sangat lega saat dia bersukacita. Aku tahu mereka tidak akan menyerah pada kita. Mereka selalu mencari cara untuk menyelamatkan kita. Mu Chen tersenyum sebelum cahaya spiritual berkumpul di ujung jarinya dan membentuk citra penguasa naga putih. Aku di bawah permintaan senior ini untuk datang ke sini. Melihat gambar White Dragon Sovereign, mata Bai Susu memerah. Itu leluhur naga putih. Dia adalah pendiri garis keturunanku.
Dia kemudian berbalik ke Mu Chen dan berlutut. Dewa, Susu terima kasih atas nama semua orang di dunia ini. Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan sebuah kekuatan menyeret Bai Susu ke atas. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak menerima pujian itu. Saya datang ke sini atas permintaan, dan Tuan Naga Putih yang terhormat telah menjanjikan saya imbalan yang tidak dapat saya tolak. Bai Susu tersenyum saat dia melihat Mu Chen dengan kemegahan di matanya. Saat ini, saya telah menentukan tujuan saya, Gunung Naga Suci, yang juga merupakan gunung setan darah saat ini. Mu Chen tidak memperhatikan tatapannya dan menyipitkan matanya dengan ketajaman berkumpul di matanya. Ada 3 Raja Iblis Darah di Gunung Iblis Darah saat ini, yang berarti 3 ahli yang telah berhubungan dengan alam penguasa tergantung. Jika dia ingin naik ke gunung, maka dia harus menghilangkan ketiganya. Pada saat itu, pertempuran besar tidak dapat dihindari. Kali ini, itu tidak seperti pertarungannya dengan Venerable Thunder Knot dan yang lainnya. Kali ini adalah pertempuran untuk hidup atau mati. Sepertinya saya harus berurusan dengan 2 Raja Iblis Darah yang berpatroli. Jika tidak, mereka berlima pasti akan berkumpul bersama. Pada saat itu, bahkan saya tidak akan mendapatkan manfaat apapun darinya. Meskipun Mu Chen bisa mundur dengan aman saat menghadapi 5 Raja Iblis Darah, ia takut bahwa semua bentuk kehidupan di dunia ini akan terhapus di bawah amarah mereka. Pada saat itu, misinya juga akan berakhir. Dengan demikian, dia hanya bisa berhasil dalam misi ini. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen tinggal di kota untuk berkultivasi dan menyesuaikan kondisinya, sehingga dia bisa melepaskan kekuatannya kapan saja dia mau. Bai Susu juga jarang datang mengganggunya. Apakah untuk menutupi pertarungan sebelumnya, atau untuk mencari jejak dari 2 Raja Iblis Darah, itu membutuhkan banyak orang, jadi dia kebanjiran. Tapi untunglah, dia berhasil memenuhi apa yang dia janjikan. Mata Mu Chen tiba-tiba terbuka, dan ia muncul di luar ruangan, di mana Bai Susu sudah menunggu. Aku mendapatkan informasinya. Melihat Mu Chen, Bai Susu segera berkata. Mu Chen merasa lega setelah mendengar itu, karena dia mulai cemas, bahkan ada batas waktu, dan dia tidak boleh terlalu terburu-buru, karena itu akan mempengaruhi hati mereka. Salah satu dari Raja Iblis Darah saat ini berada di kota asal langit barat laut, dan dia akan tinggal di sana selama setengah hari. Bai Susu tersenyum. Melihat senyumannya, Mu Chen meragukan. Apakah kerugiannya besar? Bai Susu tertegun sebelum dia menggigit bibirnya. Kami mengungkapkan beberapa jejak, dan banyak orang terbunuh. Mu Chen terdiam. Meskipun Bai Susu mengatakannya dengan cara yang begitu sederhana, dia mengerti harga yang harus dibayar untuk informasi ini. Jadi saya akan segera bergerak. Tuan, bisakah kau membawa saya? Bai Susu melihat Mu Chen dan memohon. Jika kita berhasil, maka saya bisa segera menerima informasi baru untuk menemukan Raja Iblis Darah lainnya. Jika kita gagal, Bai Susu tersenyum dan berkata, bukankah itu hanya kematian? Mu Chen merenungkan sebentar sebelum dia menganggukkan kepalanya. Dia perlu memahami waktu, dan dengan Bai Susu bersamanya, dia tidak perlu melakukan perjalanan kembali untuk mendapatkan informasi. Melihat bahwa Mu Chen telah menyetujui permintaannya, Bai Susu langsung tersenyum sebelum dia berdiri di depan Mu Chen dan pakaiannya mengungkapkan lekuk tubuhnya. Maka saya akan menyusahkan dewa untuk membawa saya. Mu Chen meragukan sebentar sebelum dia meraih pinggangnya dan cahaya spiritual menyelimuti mereka berdua sebelum mereka melayang ke langit. Di gunung di luar Sky Origin City, Mu Chen muncul dan melonggarkan cengkramannya pada Bai Susu, wajah yang terakhir juga memerah sebelum dia mundur 2 langkah. Menatap kota, Mu Chen berkata, memang ada energi tidak menyenangkan yang kuat. Itu pasti Raja Iblis Darah. Bai Susu melihat kota dengan tangannya terkepal. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal di kota itu, tapi seluruh kota berbau darah. Kamu bersembunyi di sini. Aku akan memancing Raja Iblis Darah menjauhi gunung. Tunggu saja kebalikanku. Mu Chen memberi instruksi. Bai Susu mengangguk. Dia tidak seperti gadis-gadis tirani dan bodoh itu. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak akan mengganggu Mu Chen. Mu Chen tidak lagi ragu dan bergerak. Mengalirkan energi spiritualnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat melonjak ke langit. Ketika fluktuasi energi spiritual ini menyebar, seorang pria berusia setengah baya di berubah merah dengan 2 siluet mungil yang bergepar di lengannya, muncul. Dia mencabut taringnya, dan pupil matanya menyipit. Mengibaskan tangannya, dia membuang kedua siluet itu dan muncul di langit. Dia melihat kejauhan dan bisa melihat sebercas laga terbang jauh ke dalam gunung. Lokal mana yang begitu berani untuk coba-coba memangsa raja ini?
Pria berusia setengah baya itu tersenyum mengerikan sebelum cahaya merah muncul di bawah kakinya dan ia melayang ke langit, mengejar siluet itu. Dua siluet, satu di depan dan satu di belakang, menyerbuk ke pegunungan. Ketika bayi susu melihat Sina ini, dadanya besar yang turut naik turun sebelum dia mengambil nafas dalam dan duduk di puncak gunung. Dia tidak berniat untuk menonton pertambungan. Meskipun dia gugup dan ingin tahu hasil pertarungan, tapi dia mengerti bahwa dia tidak akan membantu apapun. Karena itu masalahnya, lalu apa gunanya mengetahuinya lebih awal? Jika Muchen gagal, maka semua harapan mereka akan padam. Jika itu masalahnya, maka dia lebih baik menghancurkan dirinya sendiri daripada disiksa oleh klan Bloodfight. Bayi susu pun santai dan tersenyum, lalu meregangkan pinggangnya sebelum dia berbaring dan melihat ke langit. Langit di masa lalu jernih dan cerah tanpa ada bau darah di atmosfer. Betapa mengenang kasa itu. Sambil tersenyum, dia secara bertahap menutup matanya. Namun dia tidak menutup matanya lama sebelum dia tiba-tiba membukanya dan melihat siluet si lamping berdiri di hadapannya sambil tersenyum memegang sebuah mutiara merah. Dia menatap Muchen dan tidak bisa tahan tersenyum sebelum matanya memerah. Dewa, jika Anda terus bermain keren, saya takut saya akan jatuh cinta padamu. Terima kasih telah menonton.